1 komisi, 2 potongan harga tunai dan berjangka, 3 pajak penjualan, 4 laba rugi. Materi yang ada di bab 4. Materi yang ada di bab 4 ada 4, yaitu komisi potongan harga tunai dan berjangka, pajak penjualan, dan laba rugi. Baik, kalau menurut saya di bab 4 itu dia membahas tentang komisi, potongan harga, tunai, dan potongan berjangka, serta pajak penjualan dan laba rugi. Nah, terakhirnya itu dia membahas tentang permasalahan. Jadi itu untuk keadaan nyata. C sama dengan persen K kali S. C adalah komisi dalam rupiah, persen K adalah persen komisi, dan S adalah penjualan. Materi dari C sama dengan K persen dikali S. C sama dengan komisi dalam rupiah, K persen sama dengan presentasi komisi, dan S sama dengan penjualan. 3. Baik, kalau menurut saya kan ini rumus komisi itu C sama dengan persen K dikali dengan S. Nah, gimana C ini adalah komisi dalam rupiah, terus K persen ini adalah persentase komisi. Nah, sedangkan untuk S sama dengan penjualan. Yang saya ketahui, rasio dan proporsi itu dibagi menjadi 4. Pertama ada metode sama rata, terus ada metode kesepakatan awal, ada metode rasio investasi awal, terus yang keempat ada metode investasi rata-rata. Baik, di sini saya akan menyampaikan apa sih yang saya ketahui tentang rasio. Rasio ini, rasio atau proporsi ini digunakan untuk menghitung laba dan rugi dalam persekutuan. Dan di sini nih ada 4 metode, di mana pertama itu metode sama rata, terus metode rasio yang disepakati. Kemudian yang ketiga itu metode berdasarkan rasio investasi awal, kemudian metode berdasarkan rasio investasi rata-rata, di mana digunakan untuk menghitung laba dan rugi dalam persekutuan. Baik, metode persentase tetap dari harga pembelian aktiva, yaitu rumusnya D sama dengan NP dikurang NS per N. Nah, sedangkan rumus metode persentase tetap dari nilai buku yaitu R integral 1 dikurang N akar NS per NP integral dikalikan dengan 100%. Nah, untuk rumus metode satuan jam kerja yaitu R sama dengan NP dikurang NS per N. Kemudian untuk rumus metode satuan hasil produksi yaitu rumusnya sama R sama dengan NP dikurang NS per N. Jadi rumus dari keduanya itu Saya di sini akan menjelaskan apa itu pajak komisi penjualan. Pajak komisi penjualan yaitu adalah perdagangan melalui perantara. Misalnya ada perdagangan mobil yang mempertemukan antara si pembeli dan penjual. Dalam perdagangan mobil ini juga si perantara yang memperoleh pajak komisi penjualan. Si perantara ini juga ikut dikenakan pajak langsung sesuai sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Sekian, terima kasih. baik, di
di sini yang saya ketahui tentang penyusutan yaitu pengurangan nilai dari suatu nilai barang. Nah, dalam perusahaan harta yang mengalami penyusutan, maka di situ dia disebut dengan penyusutan. Nah, penyusutan ini seperti aktiva tetap ya, kecuali itu tanah. Penyusutan adalah penurunan harga suatu barang dalam perusahaan, di mana harta yang mengalami penyusutan adalah aktiva tetap kecuali tanah. Nah, udah pada dengar kan gimana jawaban-jawaban dari teman-teman semua. Jadi setelah ini saya akan memberikan kesimpulan materi dari yang di kuis. Jadi jangan di skip dulu ya guys.